Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Asmar Ahmad di channel Gourmet. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan beberapa soal tes potensi skolastik pengetahuan kuantitatif dari soal UTBK di tahun 2022. Nah, kali ini kita akan membahas beberapa soal terkait dengan barisan aritmetika. Nah, seperti apa soal-soalnya? Silakan disimak video ini sampai selesai. Oke, yang pertama di sini ada barisan negatif 2, P, Q, negatif 23 adalah barisan aritmetika. Yang akan ditanyakan adalah nilai P dikurangi nilai Q. Kita lihat P itu adalah suku yang kedua, sedangkan Q adalah suku yang ketiga. Biasanya kalau suku ketiga dikurang suku kedua, Q dikurang P, itu namanya beda. Sekarang yang dicari adalah sebaliknya, P dikurangi Q. Ya, berarti kalau gitu ini nanti nilainya adalah negatif beda ya, tinggal kita ambil lawannya saja. Nah, berarti kita hanya mencari nilai beda untuk soal ini. Kita lihat dari negatif 2 ke P, barisan aritmetika berarti ini kan ditambah dengan beda ya, selisihnya adalah beda ya, negatif 2 ditambah beda, jadinya P. P ke Q juga begitu ditambah beda, Q ke negatif 23 juga ditambah beda. Berarti dari negatif 2 ke negatif 23 ada 3 beda, kan? 3 beda. Nah, kita bisa buat persamaan di sini berarti kalau kita perkurangkan negatif 23 dikurangi negatif 22 itu hasilnya adalah 3 beda. Nah, kita bisa peroleh nilai beda. Ini kalau dikurang sama dengan negatif 21 sama dengan 3 beda. Semua kita bagi 3 berarti bedanya sama dengan negatif 7. Nah, yang ditanya adalah negatif beda. Yang ini ya. Nah, kalau gitu berarti hasilnya adalah 7. Berarti jawabannya E. Nah, kemudian soal yang kedua, informasi barisan ini masih akan terulang dengan pertanyaan yang berbeda. Kita lihat. Nah, ini ya soal nomor 2. Nah, di soal yang kedua ini juga masih barisan aritmetika yang sama. Yang ditanyakan adalah jumlah suku ke-7 dan suku ke-8 dari barisan tersebut sama dengan jumlah suku ke-10 ditambah suku keberapa. Ya, berarti kalau kita tulis U7 ditambah U8, ini sama dengan U10 ditambah U yang keberapa ya. Nah, untuk barisan aritmetika punya sifat yang khusus ya. Untuk menentukan suku keberapa yang di sini, kita cukup memperhatikan nomor suku yang dijumlahkan ya. 7 tambah 8 nih. 7 tambah 8 berapa nih? Kalau kita tambah ini sama dengan 15. Berarti kalau sini mau dicari yang sama dengan suku-suku 10 tambah suku keberapa, tinggal kita tambahkan juga 10 tambah berapa yang sama dengan 15. Berarti kalau gitu di sini harus suku kelima ya. 10 tambah 5, 15. Jawabannya adalah C. Oke, selanjutnya kita pindah ke soal nomor 3. Nah, di soal nomor 3, barisan yang digunakan masih sama, negatif 2, PQ negatif 23 adalah barisan aritmetika. Yang ditanyakan adalah rata-rata 9 suku pertama barisan tersebut. Kita bisa, kalau rumus jumlahnya lupa, kita bisa menguraikan sukunya sampai 9 suku ya, lalu kita rata-ratakan. Tapi kalau kita masih ingat rumus jumlah suku ke N, kita bisa gunakan rumus jumlah suku ke N sehingga perhitungannya lebih praktis ya. Rata-rata 9 suku itu kan berarti 9 suku kita jumlahkan S9, lalu kita bagi 9 ya, berarti 1/9 dikali S9. Ini adalah rata-rata 9 suku. Nah, di sini akan saya tuliskan kembali rumus SN ya dari barisan aritmetika. Jadi jumlah dari N suku barisan aritmetika sama dengan N per 2 dikali 2A ditambah N kurang 1 dikali beda. Nah, berarti kita tinggal mencari informasi berapa nilai suku pertama dan berapa nilai beda. Nah, dari sini tadi kita ketahui ini suku pertama ya. Oke. Sedangkan tadi bedanya kita sudah hitung pada soal nomor 1, bedanya adalah negatif 7. Nah, tinggal kita gunakan. Di sini berarti sama dengan 1/9 dikali S9 berarti 9 per 2 dikali 2A, 2A-nya adalah negatif 2, ditambah N-nya kan 9, berarti 9 kurang 1, jadinya 8, dikali negatif 7 bedanya. Nah, ini bisa kita coret ya, 9 bagi 9, tinggal 1/2 di sini. 2 kali negatif 2, negatif 4, 8 kali 7, negatif 56. Ini kalau dijumlah negatif 60 ya. 60 dibagi 2 berarti negatif 30.
Berarti jawabannya adalah rata-rata 9 suku pertama barisan tersebut adalah negatif 30. B jawabannya. Oke, kita pindah lagi ke soal berikutnya ya, di soal nomor 4. Nah, di soal nomor 4 ini masih sama barisan aritmetika. Barisannya adalah 14, P kurang 1, 6, 2, negatif 2, dan seterusnya. Yang ditanya adalah nilai P. Nah, untuk mengetahui nilai P, kita perlu tahu suku yang kedua ini adalah nilainya berapa. Caranya gimana? Kita cari saja nilai beda ya, karena di sini ada nilai beda, aritmetika. Ini bedanya berapa, ke sini berapa, dan ke sini berapa kan? 6 dan 2 ini berdekatan. Untuk memperoleh bedanya kan berarti 2 dikurang 6 ya. Berarti negatif 4. Nah, kalau gitu tinggal dikurang 4. 14 dikurangi 4 jadinya 10 ya. Berarti di sini nilainya 10. Nah, kalau gitu berarti P kurang 1 itu sama dengan 10. Berarti nilai P-nya sama dengan, tinggal bawa ke kanan jadinya 10 tambah 1, 11. Berarti jawabannya adalah E. Oke, kita pindah ke soal yang kelima. Nah, di soal yang kelima ini masih barisan yang sama. Pada soal nomor 4, ditanyakan di sini adalah jumlah suku ke-11 dan suku keberapa yang nilainya sama dengan 4 kali suku ke-7. Nah, soal ini akan mudah kita kerjakan kalau kita uraikan saja sukunya sampai 11 suku ya. Opsinya di sini suku ke-5 sampai suku ke-9. Berarti kita uraikan sampai 11 suku saja. Tadi kita ketahui nilai bedanya adalah negatif 4 ya. Berarti kalau kita uraikan sampai suku ke-11, ini 14, ini tadi 10, 6, 2, negatif 2, ini sudah 5 suku. Suku ke-6 dikurangi 4, negatif 6. Suku ke-7, negatif 10. Ini suku ke-7 ya. Kita beri tanda. Kemudian negatif 14, negatif 18, negatif 22. Ini sudah suku ke-10. Dan negatif 26. Ini suku yang ke-11. Nah, yang ditanyakan adalah jumlah suku ke-11, U11 ditambah suku keberapa, ya, itu hasilnya 4 kali suku ke-7. Nah, tinggal kita substitusi, ini suku ke-11-nya negatif 26, ditambah ini belum diketahui sama dengan 4 kali suku ke-7, negatif 10 ya. Nah, ini hasilnya negatif 40. Nah, tinggal dicari ke atas ini. Negatif 26 ditambah berapa, hasilnya negatif 40. Ya, tentu negatif 14 kan? Ya, kalau gitu berarti di sini adalah suku yang ke-8. Berarti jawabannya adalah U8. Delta jawabannya. Oke, cara ini akan lebih mudah dibanding kalau kita menguraikan atau memisalkan setiap suku ini, misalnya suku 11 jadi A tambah 10B dan seterusnya. Dengan uraikan, kita bisa menentukan lebih cepat ya. Kemudian kita pindah ke soal yang ke-6. Nah, di soal yang ke-6 ini masih barisan yang sama. Jika barisan yang baru, nah ada barisan yang baru, dibentuk dengan membagi 2 setiap suku barisan tersebut, maka rata-rata 10 suku yang pertama. Rata-rata 10 suku yang pertama. Kita bisa menggunakan rumus deret ya. Tadi sudah kita tuliskan. Untuk Sn sama dengan N per 2, 2A tambah N kurang 1 kali B. Rata-rata 10 suku berarti 1/10 dari S10 ya. Nah, kalau gitu tinggal kita buat 1/10. S10-nya 10 per 2. 2, A-nya belum kita tentukan. Kemudian N-nya kita ganti 10, berarti 9. B-nya juga belum kita tentukan. Nah, di sini yang akan kita hitung rata-ratanya adalah barisan baru, di mana barisan baru ini diperoleh dengan membagi 2 setiap suku pada barisan yang di atas ini. Tinggal kita bagi 2. Berarti 14 ini kalau dibagi 2, suku pertamanya jadinya 7. Kemudian, untuk beda, ini kan A-nya jadi 7 ya. Untuk beda, tadi bedanya ini adalah negatif 4. Berarti kalau kita bagi 2, nanti bedanya menjadi negatif 2. Ya, tinggal kita ganti ke sini. Berarti di sini kita ganti dengan 7. 9 kita ganti dengan negatif 2. Nah, ini tinggal kita coret. Kita peroleh 1/2 di sini. Ya, 2 kali 7, 14. 9 dikali negatif 2, negatif 18. Nah, ini hasilnya berapa nih? 14 kurang 18, negatif 4 dibagi 2, hasilnya negatif 2. Berarti jawabannya adalah alfa, negatif 2. Kita juga bisa menggunakan cara yang lain. Misalnya rumus deret ini kita lupakan ya. Lupa nih rumus direknya. Sebenarnya bisa kita dengan cara menguraikan saja sukunya ya. Kalau kita uraikan,
sampai 10 suku. Lalu kita hitung rata-ratanya. Ini kan tadi 14. Dibagi 2 jadinya 7 ya. 7. Kemudian bedanya negatif 2. Jadi kalau gitu di sini jadi 5, 3, dikurang 2 jadi 1, negatif 1, kemudian negatif 3, negatif 5, negatif 7, negatif 9, negatif 11. Ini sudah 10 suku. Untuk mencari rata-ratanya tinggal kita jumlahkan ya. Kita tinggal jumlahkan lalu bagi 10. Ini kalau kita jumlahkan, gampang dijumlahkan ya, banyak yang bisa dicoret nih. Lalu kita bagi 10 ya. Kalau kita hitung jumlahnya berapa nih? Kita coret aja ini dengan ini bisa ya. 1 negatif 1, 5 negatif 5, 7 negatif 7. Berarti tersisa 9 negatif 11, jadinya negatif 20 dibagi 10 ya. Ini rata-ratanya berarti sama dengan negatif 2. Nah, sama saja. Oke. Selanjutnya kita pindah ke soal yang terakhir pada video kita kali ini ya. Ini adalah paket yang kedua dari soal UTBK tahun 2023 ya. Setiap paket itu ada 3 soal barisan aritmetika. Jadi di antara peserta ada yang dapatkan barisan aritmetika, ada yang dapatkan barisan geometri seperti pada video yang kita bahas sebelumnya. Nah, pada soal nomor 7 ini diketahui barisan aritmetika Y kurang 3, 1, 6, dan seterusnya. Yang ditanyakan adalah median 20 suku. Berarti kita perlu tahu berapa nih suku pertamanya ya. Kalau kita lihat di sini 1 ke 6 bedanya tambah 5 berarti. Kalau gitu ini bisa kita tentukan, kita tidak usah mencari Y, kita hanya perlu tahu berapa suku pertama ya. Dari sini ditambah 5 jadi 1, berarti suku pertamanya bisa kita tentukan yaitu negatif 4. Ya, negatif 4 tambah 5 kan 1. Nah, kalau gitu ini barisannya jadi negatif 4, 1, 6, dan seterusnya. Nah, yang ditanya median 20 suku. Median 20 suku. Kalau 20 suku berarti tidak ada yang di tengah-tengah ya. Karena pasti seperti ini bagiannya. Ini suku pertama, ini suku ke-20. Tengah-tengahnya di sini suku 10 dan suku ke-11. Di sini tengah-tengahnya. Berarti ini harus kita cari lalu kita bagi 2 ya. Kalau gitu berarti median yang dimaksud adalah suku ke-10 ditambah suku ke-11 dibagi 2. Nah, untuk aritmetika suku ke-10 bisa kita tulis jadi A tambah 9B. Sedangkan suku ke-11 bisa kita tulis A tambah 10B. Ya. Ingat rumus UN, A tambah N kurang 1 kali B. Dibagi 2. Nah, A-nya sudah ada di atas ya, tinggal kita ganti. Berarti A-nya itu negatif 4 ya. Ini kalau dijumlah A tambah A kan 2A ya. 2A tambah 19B dibagi 2. Ini kita tinggal ganti 2 dikali negatif 4 ditambah 19. Bedanya tadi 5 kali 5 dibagi 2. Nah, ini negatif 8 ditambah apa nih? 95 ya. 95 dibagi 2. Berarti kita peroleh 87 per 2. Kalau dibagi 2, 87 bagi 2 itu 43,5. Iya, berarti jawabannya adalah delta. Oke, inilah 7 soal ya. Dari soal tes potensi skolastik pengetahuan kuantitatif yang diujikan pada UTBK tahun 2022. Di sini kita bahas 7 soal terkait dengan barisan aritmetika. Sebelumnya, pada video sebelumnya kita sudah bahas 9 soal terkait barisan geometri. Silakan disimak di channel Gourmet. Oke, jangan lupa dukung terus channel Gourmet, bagikan video ini kepada yang lainnya, sehingga semakin banyak yang bisa mengambil manfaat dari video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.